www.zensound.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel. Kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Apa sih pengertian paradigma itu? Paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962 dan kemudian dibawakan oleh Robert van Dijk pada tahun 1970. Menurut Kuhn, paradigma adalah cara mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh mother of thought atau mother of inquiry tertentu yang kemudian menghasilkan mother of knowing yang spesifik. Definisi tersebut dipertegas oleh Van Dijk sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Pengertian lain dikemukakan oleh Gilder Ledger pada tahun 1980 dengan menyatakan paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu cabang disiplin ilmu pengetahuan. Epistemologi mempertanyakan tentang bagaimana cara kita mengetahui sesuatu dan apa hubungan antara peneliti dengan pengetahuan. Ontologi berkaitan dengan pertanyaan dasar tentang hakikat realitas. Metodologi memfokuskan pada bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan dan definisi dan muatan paradigma ini. Zamroni merumuskan berbagai hal yang berkaitan dengan: 1. Apa yang harus dipelajari, 2. Persoalan-persoalan apa yang harus dijawab, 3. Bagaimana metode untuk menjawabnya, 4. Aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang diperoleh. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Ada 7 pembahasan di sini. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur rohani jiwa manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan koleksos budhunkam. Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. 3. Pancasila sebagai paradigma pengembangan bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi. Keempat, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi boleh dikatakan jarang ditemukan pakar ekonomi yang mendasarkan pemikiran pengembangan ekonomi atas dasar moralitas, kemanusiaan, dan ketuhanan. 5. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Dalam pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. 6. Pancasila sebagai paradigma pengembangan hankam. Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 7. Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Negara memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ja'far Shodiq, mau meneruskan presentasi dari Mas Fauzan. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Untuk paradigma sendiri mungkin pengertiannya sudah dijelaskan tadi oleh Mas Fauzan ya. Yang pertama itu Pancasila sebagai paradigma reformasi. Jadi apa sih reformasi itu sendiri? Reformasi secara harfiah memiliki arti suatu gerakan atau memformat ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar cita-cita reformasi.
Dalam perspektif Pancasila, gerakan reformasi sebagai suatu upaya untuk menata ulang dengan melakukan perubahan-perubahan sebagai realisasi kedinamisan dan keterbukaan Pancasila dalam kebijaksanaan dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber nilai yang memiliki sifat reformatif, artinya memiliki aspek pelaksanaan yang senantiasa mampu menyesuaikan dengan dinamika aspirasi rakyat. Terus ini ada lagi Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Jadi Pancasila sebagai sumber nilai perubahan ini ada hukum dalam negara. Dalam hukum dalam negara terdapat suatu dasar fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber hukum positif. Yang di Indonesia sendiri itu ada Pancasila. Ya, jadi Pancasila itu merupakan suatu dasar hukum fundamental ya. Maka Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai, serta sumber arah penyusun dan perubahan hukum positif di Indonesia. Lalu ada ini, dasar yuridis reformasi hukum. Dasar yuridis Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum adalah TAP MPRS No 10-MPRS-1966 yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang berarti sebagai sumber produk serta proses penegakan hukum yang harus senantiasa bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan secara eksplisit dirinci tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Terus ini ada lagi Pancasila sebagai paradigma reformasi pelaksanaan hukum. Nah, dalam era reformasi pelaksanaan hukum harus didasarkan pada suatu nilai sebagai landasan operasionalnya. Reformasi pada dasarnya untuk mengembalikan hakikat dan fungsi negara pada tujuan semula, yaitu melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, dari saya itu saja. Nanti bisa diteruskan oleh Mas Alim Fahmi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok 5. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Reformasi atas sistem politik yaitu sistem mekanisme demokrasi tersebut tertuang dalam undang-undang politik yang berlaku selama Orde Baru, yaitu 1. Tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, JIS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. 2. Yaitu Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, JO, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995. 3. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, JIS, FK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975. Undang-Undang Nomor 2 1990 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985. Susunan keanggotaan MPR. Target yang sangat vital dalam proses reformasi dewasa ini adalah menyangkut penjabaran sistem kekuasaan rakyat dan sistem politik Indonesia. Walaupun gelombang
dari masyarakat yang merupakan aspirasi murni dari rakyat untuk melakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan DPRD, MPR, dan DPR. Lanjut, susunan keanggotaan DPR. Perubahan atas isi keanggotaan DPR tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Pasal 11 sebagai berikut. Pasal 4 ayat 2 mengatakan DPR terdiri atas anggota partai hasil pemilu dan anggota ABRI atau ABRI yang diangkat. Pasal 11 ayat 3 menjelaskan 1. Yaitu anggota partai politik pemilu sebanyak 462 orang dan anggota ABRI yang diangkat sebanyak 38 orang. Susunan keanggotaan DPRD tingkat 1. Reformasi atas undang-undang politik yang mengatur susunan keanggotaan DPRD tingkat 1 tertuang dalam Undang-Undang Politik Nomor 4 Tahun 1999. Pasal 18 ayat 1 bahwa anggota DPRD 1 dilakukan melalui pemilu dan pengangkatan. Pasal 18 ayat 2 mengatakan bahwa DPRD terdiri atas anggota partai politik hasil pemilu dan anggota ABRI yang diangkat. Susunan keanggotaan DPRD 2 yaitu pasal 25 ayat 1 menyatakan pengisian anggota DPRD 2 dilakukan berdasarkan pemilu dan pengangkatan. Pasal 25 ayat 2 mengatakan DPR anggota partai politik hasil pemilu dan anggota ABRI yang diangkat. Lanjut, reformasi partai politik. Penentuan asas tunggal Pancasila berarti tidak mencerminkan hak nilai Pancasila itu sendiri, majemuk tunggal, yang disimbolkan dalam lambang negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang maknanya beraneka ragam tetapi suatu kesatuan juga. Adapun ketentuan yang mengatur tentang partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang lebih demokratis dan memberikan kebebasan serta keluasan untuk menyalurkan aspirasinya. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa adalah sebagai berikut. 1. Yaitu keamanan pangan dan pengembalian kepercayaan. 2. Yaitu program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. 3. Yaitu transformasi struktur, yaitu guna memperkuat ekonomi rakyat, maka perlu diciptakan sistem untuk mendorong percepatan tersebut. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari kelompok 5, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan semoga kalian baik-baik selalu, amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.